193,6 juta orang yang melakukan perjalanan. Nah ini kita tahu di tahun kemarin yang jumlahnya di bawah ini gitu kan, jauh, itu pun sudah banyak kemacetan. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ketiga Jawa Barat. Satu kemungkinan yang paling kredit itu adalah darat, perjalanan darat. Ini yang harus mulai dipikirkan, diberikan jaringan-jaringan jalan penyangga yang bisa kemudian dilewati, atau mungkin diatur sedemikian rupa jalan-jalan yang kecil dan lain sebagainya itu bisa, misalkan roda 2 bisa lewat ini dan lain sebagainya. Itu harus diinformasikan. Rata kan itu tidak ada informasi itu. Itu uang THR cuma habis buat beli tiket doang loh, Bu. Iya. Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen. Aduh, sudah mendekati hari libur yang panjang. Sudah siap-siap koper, jangan lupa semua ditata, sudah rapi. Jangan lupa vitaminnya ya, karena kita mudik di 2024 ini dengan cuaca yang berbeda. Cuacanya agak mendung-mendung gimana gitu nih, kayak Nadia suaranya udah serak-serak basah ya. Nah, tapi kita tetap harus semangat untuk bertemu sanak keluarga di kampung halaman, ya kan? Nah, kita mau membahas soal mudik nih. Sudah ada anggota Komisi 5 yang menemani Nadia tentunya ya. Kita mau membahasnya bersama Ibu Neng EM Marhamah Zulfahis dari Dapil Jawa Barat 3 fraksi PKB. Gimana Ibu, di Dapil kemarin waktu pemilu aman, terkendali? Alhamdulillah, alhamdulillah pertama ada saya terpilih kembali. Alhamdulillah. Ya, itu yang paling penting lagi. kan. Ya. Iya. Yang kedua memang agak tidak terkendali. Oh gitu ya. Agak tidak terkendali. Tapi semuanya sudah aman lah untuk saat ini. Sudah aman. Ya. Oke, nah kita mau langsung aja nih membahas soal ini Bu, mudik. Di tahun ini ada 193,6 juta masyarakat yang akan melakukan mudik nih Bu. Iya. Sebenarnya mudik ini udah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Tapi selalu aja kemacetan itu tidak bisa terlepaskan. Nah ini yang sebenarnya saya agak khawatir ya, karena mudik kali ini kan begitu besar ya dengan dibanding mudik-mudik sebelumnya. Dari beberapa data yang saya lihat nih ya, dari misalnya tahun 2002 di survei itu kan, yang tidak pergi itu 63,4%, yang pergi, yang melakukan mudik itu ada 31,6%. Seperti itu, berarti atau sekitar 85,5 juta orang. Itu. Terus kemudian di tahun 2023 ini 54,2% itu tidak pergi dan 45,8% itu pergi. Berarti ada kenaikan sekitar 123,8 juta orang. Nah, ternyata survei hari ini itu yang melakukan survei kan ada dari Badan Statistik, Kompas, terus Telkom, Kemenko, sama badan yang dari perhubungan itu ya, secara bersama. Itu mengejutkan. Apa itu yang mengejutkan? Mengejutkan seperti tadi yang Mbak sampaikan ya. Yang melakukan mudik itu 71,7%. Sedangkan yang tidaknya, bayangkan, dari seluruh warga negara Indonesia yang tidak melakukan mudik atau tidak pergi itu hanya 28,3%. Itu berarti seperti tadi yang Mbak sampaikan, ada 193,6 juta orang yang melakukan perjalanan. Nah ini kita tahu di tahun kemarin yang jumlahnya di bawah ini gitu kan, jauh, itu pun sudah banyak kemacetan di mana-mana dan kredit banget, apalagi hari ini. Nah oleh karena itu ini persiapan yang harus begitu matang, ini yang harus, artinya penanganannya harus ya tidak seperti biasanya, seperti itu. Nah itu yang harus dipersiapkan itu. Maka sebenarnya memang kita udah mengundang sejak agak lama. Cuman kebetulan kan para menterinya ada kegiatan bersama Pak Presiden sehingga beberapa diundur. Udah 2 kali pengunduran ini dari jadwal-jadwal. Sebenarnya yang kita khawatirkan itu adalah ini. Ya kenapa? Karena kalau kita mungkin rapatnya jauh sebelumnya, jadi kita akan lebih tahu persiapan mereka sejauh mana, dengan antisipasinya seperti apa gitu kan. Apalagi sekarang ini cuaca, ya. Cuaca ini kan hampir dari beberapa
laporan dari BMKG di saat arus mudik maupun arus balik mayoritas itu cuacanya tuh hujan. Nah itu yang cuacanya harus ya. hati-hati semuanya. Dan kita tahu yang paling banyak itu ada menggunakan darat ya, selain kereta itu juga pasti roda 2 itu yang pasti yang agak rentan dengan musim yang sekarang seperti ini. Itu yang harus diantisipasi. Sedangkan Kementerian Perhubungan hanya mempersiapkan 90 atau yang untuk ngangkut motor itu juga tidak terlalu signifikan kan. Kenaikannya juga hanya sedikit. Dan yang menarik lagi sebenarnya data-data yang kami terima itu satu, rata-rata asal pemudik itu mayoritas itu dari Jawa Timur. Merekanya jadi kembalinya ke Jawa Timur. Tetapi ini nih tetapi tujuan mudiknya itu kebanyakan di Jawa Tengah. Jadi dari data itu hampir 2 kali lipat nih ke Jawa Tengah ini. Ya. Berarti mereka nanti mudiknya bareng sama saya nih Bu, warga Jawa Tengah. Nah iya itu. Nah ini harus hati-hati kalau ke Jawa Tengah. Karena gitu ya? ada 61 juta orang yang ke Jawa Tengah. Sedangkan ke Jawa Timur itu 37 juta orang. Ya, ke Jawa Barat itu 31 juta orang. Jadi pemudik asal ya, daerah asal tertinggi itu dari Jawa Timur, tapi tujuan mudiknya kebanyakan mayoritas itu ke Jawa Tengah, kedua ke Jawa Barat itu Jawa Timur. Tetapi asalnya mereka kan 16,17% nih, 31,3 juta orang itu asalnya Jawa Timur. Ini pemudik yang terbanyak nih. Terus kemudian dari Jabodetabek yang kedua 28 juta. Terus baru Jawa Tengah ya. Jawa Barat yang non Bogor dan Bekasi itu 11% atau 22 juta. Baru yang lainnya Sumatera dan lainnya. Tetapi tujuan mudiknya itu satu, itu yang pertama Jawa Tengah itu tadi 61,6 juta orang. Terus barulah kemudian Jawa Timur, baru Jawa Barat. Nah, kalau melihat dari sini Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ketiga Jawa Barat, satu, kemungkinan yang paling kredit itu adalah darat, perjalanan darat. Ya, memang di Jawa Tengah itu ada juga misalkan pelabuhan, ada juga kereta misalkan ya selain itu. Terus kemudian ada juga bandara lah ya. Ada bandara kan cuman berapa. Artinya titik-titik kemacetan itu satu di daerah, di terminal, di bandara, di pelabuhan, di exit tol. Itu yang paling saya kira exit tol akan lebih parah. Terus sedangkan di Jawa Timur juga sama seperti itu. Nah, di Jawa Barat, kalau di Jawa Barat ini otomatis kan tidak ada mereka yang melalui pelabuhan, tidak ada nih. Kalau Jawa Barat ya, tidak ada juga yang melalui pesawat. Ya walaupun di Bandung ada misalkan gitu kan. Tapi kalau mereka rata itu lewat darat, mungkin kereta, mungkin angkutan umum, bis dan lain sebagainya. Tetapi pasti kebanyakan kalau yang di Jawa Barat itu adalah dia menggunakan roda 4, kendaraan pribadi atau sewa, atau juga kendaraan roda 2. Menjadi perhatian oleh karena itu untuk mengurai kemacetan ini yang harus mulai dipikirkan, diberikan jaringan-jaringan jalan penyangga yang bisa kemudian dilewati, atau mungkin diatur sedemikian rupa jalan-jalan yang kecil dan lain sebagainya itu bisa, misalkan roda 2 bisa lewat ini dan lain sebagainya. Itu harus diinformasikan. Rata kan itu tidak ada informasi itu. Nah, ini saya kira ya, selain tentu Kakor Lantas dan sebagainya pasti juga udah mempersiapkan. Tetapi yang saya tahu dari tahun ke tahun di daerah saya aja nih, di dapil saya Cianjur kan ya, dan Bogor. Dari tahun kemarin ya, ada saudara saya dari Cilember. Cilember itu salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor setelah Ciawi, yang dekat dengan puncak lah. Itu berkunjung ke rumah saya. Rumah saya itu di daerah Cipanas. Cipanas juga itu ujungnya puncak. Ya, dia pulang dari rumah saya jam 6 sore habis sholat asar, kemudian nyampe di rumahnya itu adalah jam 9 pagi. Wow. Memakai roda 4.
Wow, ini bermalam ceritanya ya. Ini padahal jaraknya sangat Sangat ya. Ini dekat ya, potret ya, potret di Jawa Barat. Nah, ini apalagi ini tujuan sekarang banyak utamanya ada di Jawa Tengah, menumpuk di Jawa Tengah, maka saya yakin akan terjadi kredit seperti itu. Maka kalau antisipasinya tidak dengan serius dan amat sangat matang, itu pasti ini. Kita jangan sampai kemudian ada terjadi korban yang kelaparan di jalan dan lain kepanasan dan lain sebagainya seperti itu. Kita bahas lagi soal mudik ini nanti gimana sih dengan sebenarnya kan sudah ada CSR, kemudian BUMN juga sudah menyediakan mudik gratis gitu. Tapi kenapa masih ada yang naik motor? Apakah informasi terkait CSR ini atau mudik gratis ini belum nyampe secara langsung ke masyarakat? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia dan Ibu Neng EM. Nah, kita mau melanjutkan pembahasan soal, tadi kita sudah membahas soal tarif tol yang diskon. Seneng sih Bu, tapi sebenarnya lebih senang lagi kalau seandainya tarif kereta api, Kereta api, pesawat, kapal laut. Diskon boleh, atau kayak ya udah sih harga normal ketika tidak ada lebaran gitu, yang biasa-biasa aja gitu. Nah, ini gimana Bu? Iya. Harga kereta naik, tarifnya juga lumayan tinggi ya, harga tiket kereta. Kemudian pesawat kemarin sempat membanjiri media-media sosial, teriakan masyarakat, harganya mahal banget gini. Apakah sudah ada pembahasan terkait harga tiket ini juga? Ini sebenarnya bicara tentang harga tiket ya, ada batas atas seperti itu sebenarnya gitu kan untuk tiket. Tetapi memang di setiap momen-momen ramai selalu mereka memang menaikkan seperti itu. Dan sebenarnya ini sudah berkali-kali dibahas juga sama teman-teman di Komisi 5. Kalau tol aja tarifnya bisa diskon gitu kan. Kenapa kemudian tarif-tarif pesawat, kereta api, kapal laut atau armada darat kenapa justru naik seperti itu? Padahal sekarang pemudik sedang pasti lagi rame lah. Iya, betul. Artinya kan untung seperti itu. Untung. Tetapi beberapa yang selalu sampaikan bahwa kenapa tarif tol itu bisa bisa didiskon karena pelayanannya, misalkan karena tol itu ada dalam rangka agar kita bisa cepat tanpa hambatan. Tetapi ketika di saat ramai maka kemudian di tol juga akhirnya terhambat. Ya, tidak seperti cepat seperti biasa. Jadi tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar ketika kendaraan normal atau porsinya mungkin sesuai gitu kan. Jadi dengan kapasitas tol seperti itu. Iya, jadi maka kemudian diberlakukanlah diskon seperti itu. Ternyata. Wah, baru tahu saya gitu kan. Tetapi kalau misalkan pesawat, kereta, armada darat dan lain sebagainya, laut dan lain sebagainya, itu kan sudah ada seat. Oh iya, betul. Dan seat itu ada terbatas gitu kan, tidak bisa diperbanyak, tidak bisa kalau dikurangin otomatis kan kosong gitu kan, seperti itu. Dia tidak bisa kemudian ditambah seat seperti itu. Jadi itu yang kemudian beberapa menjadi alasan, walaupun kita sebenarnya berkali-kali bahwa terkait tarif atas ini gitu kan, jangan kemudian sampai apalagi yang kayak keluar Jawa itu kan. Iya, betul. Itu udah kayak mau dulu itu DP naik haji lah mungkin sekarang kayak buat tiket buat DP naik haji gitu untuk seat naik haji. Itu uang THR cuman habis buat beli tiket doang loh Bu. Belum salam tempel di kampung nanti kita kencengin lagi kita kencengin lagi gitu kan. Ini bisa nggak, tetapi beberapa alasan tadi itu beberapa yang kita sampaikan. Tetapi satu lagi
terutama untuk armada-armada yang itu dikelola oleh BUMN. Ya, itu kan PSO. Iya. Jadi kalau PSO itu bukan kemudian profit oriented, Iya, betul. tetapi kepada lebih pelayanan. Itu yang kemudian kita meminta bahwa tarif atasnya itu harus yang agak normal, jangan terlalu kemudian 2 kali lipat dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau yang swasta kan memang ada batas, tapi kan tidak sepenuhnya gitu kan. Seperti itu. Bu, kalau soal KAI sendiri nih, kereta ini sebenarnya menjadi favorit primadona ketika Lebaran. Tapi selalu sampai ada war tiket kereta api gitu. Jam 12 malam orang semuanya sampai itu internet sampai aplikasinya down, nggak bisa dibuka. Nah, sebenarnya kenapa tidak? Apakah sudah ada penambahan gerbongnya sendiri atau penambahan waktu keberangkatannya? Jadi mungkin kayak kalau ke Semarang yang tadinya cuman 3 kali keberangkatan atau 5 kali, mungkin di spesial untuk masa Lebaran ini bisa ditambah menjadi 5 kali atau 7 kali gitu. Jadi untuk kereta api ini selain nambah keretanya, ada yang nambah gerbongnya, termasuk juga nambah frekuensi. Oke. Ya di sesuai batas keamanan kan untuk perhitungan jalur alur untuk pemakaian dan sebagainya. Jadi sudah seperti itu. Oh, sudah ada penambahan. Iya, termasuk tidak hanya untuk yang ke Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk kereta yang di Jawa Barat ya, itu juga sudah ada penambahan ya. Tapi berarti luar biasa ya masyarakat luar biasa ya, kita ini. Bayangkan ini sekarang yang tidak mudiknya bayangkan hanya 28%. Sedangkan yang mudiknya adalah 71 ya. Iya. 71% lebih. Terkait ini Bu, sebenarnya kan sudah ada program mudik gratis dari BUMN kemarin. Kemudian ada CSR dari perusahaan-perusahaan swasta juga ada gitu. Tapi ternyata masih cukup tinggi juga nih angka pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang sebenarnya itu cukup mengkhawatirkan ya terkait dengan keselamatan juga. Nah, seperti apa kemarin saya sempat baca di media sosial kalau BUMN ini sebenarnya sudah menyediakan berapa seat gitulah. Tapi sampai mendekati mau waktunya mudik ini untuk saat ini belum sepenuhnya terisi. Apakah karena informasinya yang kurang masif atau informasinya karena belakang-belakangan jadi orang-orang tuh udah prepare-nya udah jauh-jauh hari gitu. Iya, satu karena mudik gratis tidak menjadi prioritas utama bagi mereka itu yang gratis itu kan, karena satu waktu tidak bisa menyelesaikan keinginan mereka. Mungkin itu ya tidak sesuai itu. Terus kemudian memang mereka yang paling utama itu ada naik kereta seperti tadi yang saya sampaikan, dan sebenarnya mudik gratis itu tidak hanya BUMN, swasta, parpol pun, bahkan ada tokoh misalkan yang mungkin kayak Rada itu juga ada. Termasuk gitu. Beberapa juga kayak kemarin beberapa orang dia udah nggak kebagian tiket dan sebagainya, saya ingin mudik ke itu, ada nggak ada? Oh, saya bilang ada tuh, PKB juga ngadain. PKB juga mengadakan. Iya, ada, itu memang udah rutin tiap tahun dan kita juga nambah gitu kan, nambah armadanya juga. Akhirnya ikut seperti itu. Dan satu, kenapa mereka merasa lebih nyaman ya kalau tidak kereta, misalkan lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi atau sewa atau roda 2. Karena itu bisa mereka pakai juga untuk melakukan silaturahim, untuk melakukan mobilitas di tempat tujuan. Tetapi kalau misalkan kita mungkin pakai yang mudik gratis kan hanya nyampe di satu kota, satu titik. Nah, abis itu dia menghubungin keluarganya, minta tolong siapa dan sebagainya untuk menjemputnya atau angkutan dan lain sebagainya. Ketika akan silaturahim, keliling, berwisata dan lain sebagainya, setelah silaturahim mungkin berwisata dan lain sebagainya atau kuliner dan lain sebagainya, dia harus nyewa mungkin di sananya atau seperti apa. Nah, itu yang menurut mereka itu mungkin kurang begitu efektif gitu loh. Oke, nanti kita balik lagi karena sudah dikode dengan mbak-mbak dan bapak-bapak yang ada di ujung. Waktunya sudah habis. Kita balik lagi, jadi tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Masih di Sudut Dengar Parlemen. Jangan kemana-mana ya. Ini informasi terakhir penting juga nih. Kenapa? Karena kita sedang mengalami mudik di cuaca yang syahdu banget lah pokoknya ya. Tapi sebelum ngomongin soal cuaca, kita mau bahas soal rest area. Karena rest area ini penting banget menurut saya sebagai pelaku mudik, Iya. Nah, ini sejauh ini kan dengan ada 193,6 juta orang, artinya akan kemungkinan penumpukannya akan semakin besar. Antisipasinya seperti apa? Iya. Ini kalau terkait rest area ya, tempat istirahat penumpang atau tip itu memang kalau di jalan tol nih tidak mungkin bisa diperbanyak semasif sebebas di jalan di luar tol, non tol. Karena kalau di jalan tol itu kan sebenarnya sudah ada tersedia rest area. Iya, lokasi. Paling ada beberapa tempat yang agak memungkinkan, kondusif, itu baru bisa dibikin rest area dadakan seperti itu. Tetapi tidak bisa semasif, sebebas yang di luar jalan tol. Nah, beberapa data rest area di jalan tol nih yang untuk Pulau Jawa nih ya. Rest area di area jalan tol itu hanya 70 unit, terus kemudian 41 rest area yang tipe A dan 27 rest area yang tipe B, dan ada 2 rest area tipe C. Nah, sedangkan yang di Jabodetabek non Trans Jawa itu ada 22 unit, dan kemudian Sumatera 38 unit, terus kemudian Kalimantan Selatan 4 unit. Itu baru yang maksudnya formal. Yang formal itu artinya pemerintah dengan beberapa koordinasi dan kepolisian, misalkan kemudian POP, perhubungan, biasanya kan suka ada juga misalkan kalau mungkin ada kerusakan dan sebagainya gitulah. Jadi itu yang terus tetapi kalau yang di luar jalan tol, yang di luar jalan tol itu biasanya justru ada civil society yang melakukan, yang membuka rest area juga. Oh gitu. Ya, misalkan kayak NU, misalkan masyarakat itu kan, NU, Banser biasanya termasuk posko-posko gitu. Posko-posko kayak gitu, ya, Okay. kayak posko-posko kayak gitu. Termasuk kita juga anggota DPR misalkan ya, kita juga kadang suka ada buka posko. Kemarin juga kita buka posko di beberapa daerah, beberapa di PKB juga, beberapa anggota itu memang diinstruksikan untuk bikin posko. Tantangannya di mudik tahun ini adalah cuaca. BMKG juga sudah menyampaikan kemungkinannya, tadi Ibu juga sudah men-sounding kalau kita akan melakukan perjalanan dalam kondisi hujan. Otomatis kesiapan jalan tolnya juga harus menjadi perhatian. Nah, gimana nanti masyarakat ini bisa mendapatkan informasi terkait kondisi cuaca di daerah yang akan dituju? Kesiapan dari BMKG dan yang lainnya seperti apa, Bu? Ada hal yang paling mudah sebenarnya sekarang itu, BMKG itu bisa di-download Melalui aplikasi. Jadi kita bisa mendapatkan informasi cuaca, informasi yang terbaru, misalkan kita mau ke daerah mana dan sebagainya, tempat tujuan itu atau hujan atau seperti apa, ada potensi apa dan lain sebagainya, termasuk perjalanan dari kita bisa menganalisa itu. Selain itu juga sebenarnya layar-layar di beberapa titik-titik tertentu di rest area. Terutama di kayak terminal, pelabuhan, bandara itu sudah pasti ya. Oh, jadi di sana juga sudah disediakan. Sudah disediakan. Informasi. Tapi memang satu ya, kebanyakan ini ya, ini budaya orang Indonesia tuh jarang yang memanfaatkan informasi itu, jarang. Saya lihat beberapa layar yang ada di bandara tuh yang sering memeriksa itu justru orang-orang wisatawan asing gitu kan, seperti itu. Tapi kalau yang orang kita itu jarang, seperti kayak udah mempercayakan aja gitu kan, udah siap gitu apapun yang terjadi di jalan, pemberani saya kira. Nantinya cuaca ekstrim ini kan juga harus diperhatikan, karena kan masyarakat itu juga pasti kalau libur lebaran, apalagi libur ini cukup panjang ya Bu, ada yang namanya berwisata. Iya itu. Kesiapannya juga sudah pasti menjadi pertimbangan dong untuk area menuju lokasi, kemudian di tempatnya gitu. Ini adalah salah satu ya alasan utama ya selain mudik. Jadi ternyata apa sih yang sebenarnya yang bisa yang memicu kenapa pemudik hari ini
lebih besar. Ternyata satu ya faktornya, selain itu memang ingin lebaran di kampung halaman, juga satu masa libur. Ya. Masa libur cuti dengan libur sekolah. Iya. Ini menyatu. Nah, itu yang membuat kemudian akhirnya pemudik membludak. Selain itu mungkin karena ada, kalau yang ASN itu kan ada THR 100% diberikan ya. Itu juga ya. Hal-hal beberapa faktor yang, dan ini juga pasti alasannya juga akhirnya sudah pasti kalau berbarengan dengan liburan, selain silaturahim, mereka biasanya ingin melakukan wisata. Dan satu lagi, sekarang banyak juga destinasi wisata lokal itu yang sangat bagus kan. Iya betul. Di medsos ini kan sering akhirnya itu juga memicu juga beberapa dari hasil survei itu ada satu wisata lokal, destinasi wisata lokal itu juga menjadi daya tarik. Dan itu sudah dipersiapkan ya Bu, berarti dari pihak Korlantas dan yang stakeholder terkait untuk jadi yang tidak hanya tadi tip itu tempat istirahat penumpang yang menjadi titik-titik kita antisipasi, tempat-tempat wisata selain tempat-tempat kumpul itu kayak terminal dan lain sebagainya itu kan, atau exit tol. Nah, tempat-tempat wisata, pasar itu pasti kan menjadi kemacetan, pusat keramaian. Itu juga menjadi antisipasi, tidak hanya kepolisian posko-posko yang kita juga ada, termasuk Basarnas. Jika standby ada standby beberapa yang mungkin tidak jauh, tapi kan mungkin kalau di setiap, karena keterbatasan kalau Basarnas personilnya dan lain sebagainya, tapi beberapa yang menjadi ikon misalnya, atau yang daerah agak, tapi yang jelas di setiap provinsi itu ada, udah pasti gitu kan. Oke, gitu. Terima kasih Ibu Neng EM sudah mampir ke Sudut Dengar Parlemen. Jadi sudah tahu ya gimana nanti mempersiapkan diri kita mengarungi tol, mengarungi bandara, kemudian pelabuhan, stasiun kereta api, semuanya dengan penuh keramaian dan kesesakan. Wajar, 193,6 juta orang tumpek semuanya. Kalau orang orang Jawa bilangnya tumpak blek di situ ya. Jadi ya sudah, kita nikmati saja perjalanan ini. Semoga semuanya sehat, semuanya lancar, semuanya aman, dan kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya Ibu ya. Maaf untuk semua kesalahan. Kita kembali ke nol, kita kembali ke SDP untuk selanjutnya setelah Lebaran tentunya. Saya akhir kata, saya Nadia Kanaya, Ibu Neng EM dan kerabat kerja yang bertugas undur diri, pamit, sampai jumpa di SDP selanjutnya. Dadah.